Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Sri Mulyani, SPTMP. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Profesor Dr. Insinyur V. Priyobintoro, MAGR, dan Ibu Bakti Etsa Stiani, SPT MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Casriati dengan NIM 230201117120017 akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya yang berjudul Pengendalian Mutu Produk Surimi di PT Bintang Karya Laut, Rembang, Jawa Tengah. Latar belakang saya melakukan PKL di PT Bintang Karya Laut karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan keamanan produk pangan. Masyarakat tidak hanya memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, namun juga aspek gizi dan keamanannya. Salah satu bahan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi adalah ikan. Sayangnya, ikan memiliki sifat perishable atau mudah rusak, sehingga banyak produsen yang mengambil peluang untuk memproduksi ikan agar diolah menjadi produk pangan yang memiliki masa simpan lebih lama. Salah satunya adalah produk surimi. Surimi adalah produk setengah jadi dari hasil lumatan daging ikan yang telah diproses sedemikian rupa kemudian dibekukan. Dalam suatu industri pangan diperlukan proses pengendalian mutu agar produk yang dihasilkan bermutu dan aman dikonsumsi. Pengendalian mutu yang dapat dilakukan meliputi pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu proses produksi, dan pengendalian mutu produk akhir. Adapun tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung proses produksi surimi dan mengetahui proses pengendalian mutu produk surimi di PT Bintang Karya Laut, Rembang, Jawa Tengah, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir program studi S1 Teknologi Pangan. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh adalah meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan teori dan penerapannya di dunia kerja, meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja di bidang industri pangan, serta meningkatkan wawasan tentang berbagai kegiatan di industri pangan. Selain itu, dapat melatih mahasiswa untuk bekerja secara mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan baru sesuai bidang kerja yang nantinya akan digeluti. Kegiatan praktik kerja lapangan ini dilakukan selama 4 minggu, terhitung dari tanggal 13 Januari sampai 9 Februari 2020, bertempat di PT Bintang Karya Laut, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Materi yang dikaji adalah seluruh kegiatan dan aspek produksi yang terkait dengan proses pengendalian mutu produk surimi di PT Bintang Karya Laut. Metode yang digunakan adalah metode observasi, interview, metode bimbingan, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Bintang Karya Laut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Bintang Karya Laut merupakan industri yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan, berdiri pada tahun 2013, yang beralamatkan di Jalan Raya Rembang Tuban, kilometer 28, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. PT BKL memiliki 290 staf dan karyawan yang bekerja di bagian kantor dan produksi. Sistem perekrutan dilakukan secara mandiri oleh perusahaan dengan spesifikasi dan kualifikasi yang sudah ditentukan. Sistem perekrutan mengutamakan penduduk yang bertempat tinggal di sekitar wilayah perusahaan. Kemudian, produk yang dihasilkan oleh PT Bintang Karya Laut salah satunya adalah produk surimi yang dibuat dengan bahan baku ikan. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan kulisi, ikan suwangi, ikan kapasan, dan ikan kuniran. Dengan spesifikasi produk adalah surimi toyori, surimi kintokidai, surimi ponifish, dan surimi himeji. Surimi yang diproduksi akan dipasarkan dengan merek dagang Panorama, KML, dan BKL.
PT BKL akan memasarkan produk suriminya untuk komoditas ekspor dengan negara tujuan diantaranya adalah Jepang, Tiongkok, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, Vietnam, dan Taiwan. Sistem pengendalian mutu yang ditetapkan di PT BKL berada di bawah kewenangan manajer QA atau QC. Manajer QA atau QC membawahi 3 bagian, yaitu bagian QC line, bagian sanitasi, dan bagian laboratorium. Bagian QC line merupakan bagian yang mengawasi pengendalian mutu pada proses produksi surimi, sedangkan bagian sanitasi bertanggung jawab atas keseluruhan proses sanitasi yang dilakukan di PT BKL, sedangkan bagian laboratorium terbagi menjadi 2, yaitu laboratorium fisik yang bertugas untuk menguji mutu fisik surimi dan laboratorium mikrobiologi yang bertugas untuk menguji mutu mikrobiologi serta mutu kimia surimi. Yang berikutnya adalah pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah upaya untuk menjaga dan memastikan seluruh aspek dalam suatu proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengendalian mutu penting dilakukan dalam sebuah industri pangan untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan dan menghindari adanya kecacatan pada produk akhir. Pengendalian mutu yang dapat dilakukan meliputi pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu proses produksi, dan pengendalian mutu produk akhir. Yang pertama adalah pengendalian mutu bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan untuk membuat surimi adalah ikan segar, serta bahan tambahan yang digunakan adalah garam, egg white powder, STPP, dan gula pasir, dengan bahan penunjang yaitu air bersih. Surimi akan dikemas dengan kemasan primer berupa plastik polietilen dan kemasan sekunder adalah kertas karton. Upaya pengendalian mutu yang dilakukan adalah dengan memastikan pada setiap kedatangan bahan dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan kemasan harus disertai dengan surat jalan yang mencantumkan nama supplier, alamat supplier, jenis barang, jumlah barang, serta nama dan alamat perusahaan tujuan. Kemudian pada saat proses penerimaan bahan akan dilakukan pengecekan yang dilakukan oleh petugas quality control maupun penanggung jawab pada bagian penerimaan. Untuk jenis bahan baku ikan yang digunakan adalah ikan demersal dengan jenis ikan kurisi, ikan suwangi, ikan kapasan, dan ikan kuniran. Ikan yang digunakan didapat dari 3 supplier yang memasok ke PT BKL, yaitu supplier Rembang, Juwana, dan Palang. Biasanya ikan akan tiba pada pukul 11 atau pukul 13. Pada saat proses kedatangan tersebut, petugas quality control akan mengecek keadaan dan kebersihan truk serta wadah ikan. Selanjutnya akan dilakukan proses pembongkaran untuk menurunkan ikan dari atas truk untuk dimasukkan ke ruang produksi. Petugas quality control akan mengecek keadaan ikan meliputi tekstur daging ikan, warna daging ikan, kejernihan mata, dan bau ikan. Pengendalian mutu yang dilakukan di PT BKL mengacu pada penilaian organoleptik sesuai dengan SNI 2729 tahun 2013 tentang ikan segar. Pengendalian mutu ikan yang paling utama yang dilakukan oleh PT BKL adalah dari segi aspek bau ikan dibanding aspek yang lainnya. Setelah semua ikan diturunkan dan masuk ke ruang produksi, selanjutnya ikan dalam wadah akan dipindahkan ke dalam basket sesuai dengan jenis ikan, lalu ditambahkan balok es di atasnya untuk menjaga suhu tetap dingin supaya menghindari dari denaturasi protein. Jenis ikan yang datang apabila ditemukan kualitas yang menurun berupa adanya bau busuk, maka akan dilakukan pengembalian kepada supplier bila persentase yang busuk adalah 30% dari keseluruhan ikan yang datang. Namun, bila tingkat kerusakan di bawah 30%, ikan tidak dikembalikan karena dalam proses pembuatannya, surimi akan dilakukan pencucian dan pencampuran untuk meningkatkan kualitas produk akhir. Yang berikutnya adalah bahan tambahan yang digunakan untuk membuat surimi. Bahan tambahan yang pertama adalah garam, berasal dari PT Sumaterako Langgeng Makmur Surabaya dengan berat bersih 50 kg. Bahan tambahan yang kedua adalah gula, bermerek Bola Manis yang didatangkan dari Makassar dengan berat bersih 50 kg.
Selanjutnya adalah EWP bermerek Equai yang diproduksi di India dengan berat bersih 50 kg dan STPP yang berasal dari PT Petro Sentral Demak dengan berat bersih 25 kg. Proses pengendalian mutu yang dilakukan untuk bahan tambahan adalah dengan mengecek surat jalan yang menyertainya. Jika sudah lengkap dan sesuai, maka akan langsung diturunkan dan disusun di atas palet sebanyak 10 karung dan akan disimpan dalam gudang bahan tambahan yang dilengkapi dengan pendingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Sri Mulyani, SPTMP. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Profesor Dr. Insinyur V. Priyobintoro, MAGR, dan Ibu Bakti Etsa Stiani, SPT MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Casriati, dengan NIM 230201117120017 akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya yang berjudul Pengendalian Mutu Produk Surimi di PT Bintang Karya Laut, Rembang, Jawa Tengah. Kemasan primer yang digunakan untuk membungkus surimi adalah berbahan plastik dengan jenis polietilen yang didapat dari PT Cahaya Masabudi Plastindo Denpasar. Tahap pengendalian mutu plastik sebagai kemasan primer dimulai ketika plastik datang, kemudian akan dicek surat jalan yang menyertainya, kemudian plastik akan disusun di atas palet untuk disimpan di dalam gudang khusus untuk kemasan. Untuk kemasan sekunder yang digunakan oleh PT Bintang Karya Laut adalah karton yang didapat dari PT Puri Eka Persada, Semarang. Pengendalian mutu dilakukan dengan cara pada saat proses penerimaan, petugas quality control akan memeriksa surat jalan. Setelah itu, karton akan disusun di atas palet dengan tinggi tumpukan ke atas maksimal adalah 5 ikat. Kemudian karton akan disimpan di dalam gudang kering. Selanjutnya adalah pengendalian mutu proses produksi. Secara keseluruhan, pengendalian mutu proses produksi dilakukan dengan cara mengecek suhu pada tiap tahapan proses produksi untuk menghindari terjadinya kerusakan protein atau denaturasi akibat tingginya suhu proses. Pengecekan suhu dilakukan oleh petugas dari laboratorium fisik yang secara berkala akan mengukur suhu setiap 1 jam. Apabila suhu terlalu tinggi, maka akan dilakukan tindakan koreksi dengan menambah flake ice untuk menurunkan suhunya. Proses produksi untuk membuat surimi dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pencucian. Pencucian dilakukan 2 kali, yaitu di tahap awal penerimaan ikan khusus untuk ikan kurisi, dan setelah tahap deheating atau pemotongan kepala yang dilakukan untuk semua jenis ikan. Proses pengendalian mutu dilakukan dengan memastikan suhu air yang digunakan tidak melebihi 10 derajat Celcius. Tahapan yang kedua adalah penimbangan. Penimbangan dilakukan 4 kali selama proses produksi, yaitu setelah proses pencucian 1, setelah tahap deheating, sebelum mixing, dan sebelum pembekuan. Tahap yang ketiga adalah tahap deheating atau penghilangan kepala ikan dengan cara memotong kepala ikan dengan posisi miring seperti ilustrasi berikut dengan tujuan untuk memaksimalkan daging yang banyak terdapat di atas kepala ikan dan untuk membuang isi perut ikan secara keseluruhan. Proses pengendalian mutu dilakukan dengan cara melakukan pemotongan secara cepat agar menghindari dari kerusakan protein akibat naiknya suhu ikan. Tahap yang berikutnya adalah meat separating. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan daging dari bagian lainnya seperti tulang, sisik, dan kulit. Proses pemisahan dilakukan dengan mesin meat bone separator yang bekerja dengan prinsip menekan ikan sehingga dagingnya keluar sudah dalam bentuk pasta.
Upaya pengendalian mutu dilakukan dengan cara memastikan daging yang keluar bebas dari kulit ikan dan tulang ikan, serta menjaga suhunya tetap di bawah 10 derajat Celcius. Tahap yang kelima adalah leaching. Leaching adalah tahap di mana daging ikan akan dicuci dengan tujuan untuk meningkatkan persentase protein myofibril, khususnya aktin dan miosin. Selain itu, tahap leaching bertujuan untuk melarutkan protein stroma, menghilangkan lemak ikan, menghilangkan kotoran dan darah. Leaching dilakukan 4 kali, dan pada tahap yang terakhir akan ditambahkan larutan garam 0,3%. Pengendalian mutu dilakukan dengan cara memastikan suhu air tetap dingin, yaitu di bawah 5 derajat Celcius, agar lemak dapat menggumpal dan mencegah kerusakan protein akibat proses denaturasi. Tahap yang keenam adalah refining. Tahap refining bertujuan untuk mendapatkan daging surimi yang murni berupa protein myofibril ikan. Tahap ini, surimi dari mesin leaching akan diputar secara cepat pada sebuah tabung yang memiliki pori-pori dengan ukuran tertentu. Selanjutnya, protein myofibril akan terpisah dengan serat ikan, duri halus, dan impurities lainnya. Surimi yang sebelumnya sudah melewati proses refining, kemudian akan terkumpul pada tabung screw press, kemudian akan terdorong ke depan hingga memadat dan airnya keluar. Surimi yang telah berkurang kadar airnya kemudian akan keluar melalui belt conveyor menuju ruang mixing. Pengendalian mutu dilakukan dengan memastikan suhu surimi tetap di bawah 10 derajat Celcius. Pada tahap mixing, akan berlangsung proses pencampuran antara surimi dengan bahan tambahan lainnya, berupa gula sebanyak 27%, EWP 0,35%, dan STPP 0,27%. Dalam satu kali proses mixing, diperlukan 100 kg surimi. Proses mixing akan berlangsung selama 3 menit. Proses pengendalian mutu dilakukan dengan memastikan bahan tambahan yang digunakan sesuai jumlahnya dan memastikan agar suhu surimi tidak melebihi 10 derajat Celcius. Tahap selanjutnya adalah forming. Tahap forming atau pencetakan adalah tahap di mana surimi akan dicetak berbentuk balok. Surimi dari mixer akan masuk ke mesin rotary press yang akan mendorong surimi melewati celah sempit berbentuk persegi panjang. Pada ujung persegi panjang tersebut, plastik yang digunakan sebagai kemasan primer sudah terpasang. Selanjutnya, plastik ini disebut sebagai inner. Surimi yang telah keluar kemudian akan masuk ke dalam inner tanpa tersentuh tangan. Tahap yang selanjutnya adalah pembekuan. Tahap pembekuan atau freezing akan dilakukan secara cepat atau fast freezing menggunakan mesin contact plate freezer. Dalam 1 unit CPF dapat menampung 100 inner atau memiliki kapasitas 1 ton. Surimi akan dibekukan dalam waktu 2-3 jam. Setelah proses selesai, pihak quality control akan mengambil surimi secara acak sebagai sampel untuk dicek suhu pusatnya. Suhu pusat yang disyaratkan adalah minus 18 derajat Celcius. Apabila suhu pusat tercapai, maka surimi akan dibongkar. Namun bila belum tercapai, surimi akan dibekukan kembali. Selanjutnya adalah tahap metal detecting. Pada tahap ini, surimi akan melewati mesin metal detector yang dapat mendeteksi logam besi, tembaga, dan aluminium. Apabila surimi terdapat cemaran logam tersebut, maka akan dipisahkan dan dibongkar dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian kecil, lalu akan dilewatkan kembali di metal detektor hingga mendapat potongan yang paling kecil yang terdapat cemaran logam tersebut. Tahap selanjutnya adalah packaging. Surimi akan dipacking menggunakan kardus dengan isi 2 inner atau memiliki berat bersih 20 kg. Label pada surimi sudah tercetak pada permukaan kardus. Kemudian untuk tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan kode traceability akan distempel secara manual. Setelah surimi dipacking, kemudian akan disusun di atas palet dengan susunan tertentu, lalu akan distempel dengan logo QC Paste dan nomor dari CPF yang digunakan.
Setelah surimi selesai di packing, kemudian akan disimpan di dalam cold storage atau gudang beku yang memiliki suhu hingga minus 40 derajat Celcius. Surimi diletakkan di atas palet dengan tujuan untuk menghindari kontak langsung dengan lantai. Surimi ditata dan tidak boleh kontak langsung dengan dinding, harus berjarak minimal 0,5 meter. Surimi dapat ditumpuk ke atas dengan maksimal 3 tumpukan. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu stuffing. Tahap stuffing adalah proses pengangkutan dan memasukkan surimi ke dalam truk kontainer yang akan membawa untuk diekspor. Sebelum surimi dikeluarkan dari cold storage, kontainer akan dilakukan pre-cooling dengan cara menghidupkan cooler dan menunggu hingga suhunya mencapai minus 25 derajat Celcius. Setelah itu, surimi akan dikeluarkan dari cold storage dan ditata di dalam kontainer. Pengisian surimi dilakukan setengahnya dari kapasitas kontainer untuk menghindari naiknya suhu. Setelah terisi setengah, kontainer akan dilakukan pre-cooling kembali. Setelah itu, surimi akan diisi hingga penuh dan siap untuk dikirim. Yang terakhir adalah pengendalian mutu produk surimi. Pengendalian mutu yang dilakukan meliputi pengendalian mutu fisik, mutu kimia, dan mutu mikrobiologi. Mutu fisik yang diuji adalah gel strength, derajat putih, impurities, dan suhu pusat. Standar perusahaan untuk suhu pusat surimi adalah minus 18 derajat Celcius dan standar untuk impurities maksimal adalah 20 per 10 gram sampel. Untuk derajat putih dan gel strength akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk mutu kimia, standar perusahaan untuk kadar air adalah 75-76%, derajat pH 6,8-7,6, negatif cemaran logam. Kemudian untuk mutu mikrobiologi yang diuji adalah angka lempeng total dengan standar maksimal 5 kali 10 pangkat 4 koloni per gram, bakteri Staphylococcus aureus negatif per 25 gram, salmonella kurang dari 3 APM per gram, dan bakteri E. coli dan coliform negatif per 25 gram. Tabel berikut adalah standar gel strength atau kekuatan gel dan standar derajat putih surimi di PT Bintang Karya Laut. Gel strength surimi terbagi menjadi 3 kelas, yaitu SA, AA, dan A, berdasarkan nilai gel strength hasil pengujian dari texture analyzer. Semakin tinggi nilai gel strength, maka harga surimi juga akan semakin mahal. Selain itu, untuk derajat putih surimi di PT Bintang Karya Laut terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis ikan yang digunakan. Pengujian derajat putih dilakukan dengan menggunakan sampel yang sama yang digunakan untuk pengujian gel strength. Derajat putih ini sangat penting dalam kualitas organoleptik surimi dan dapat mempengaruhi nilai jual dari surimi. Demikianlah pembahasan dari laporan praktik kerja lapangan yang dilakukan di PT Bintang Karya Laut. Simpulan yang dapat diambil adalah PT Bintang Karya Laut telah melaksanakan pengendalian mutu untuk produk suriminya secara baik, meliputi pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu proses produksi, dan pengendalian mutu produk akhir, sehingga PT PKL dapat menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan bergizi. Saran yang dapat disampaikan adalah dengan melakukan pengawasan dan meningkatkan pengendalian mutu setiap tahapan proses produksi, melakukan pengujian kualitas kimia bahan baku ikan yang akan digunakan, serta melakukan validasi kepada analis dalam melakukan pengujian kimiawi produk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.